Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggas Pratami. Di sini saya sebagai santri di Pondok Quran Al-Mukhlisin. Hari ini kita mendatangkan sebuah kelas, namanya ada kelas MIM. Jadi kelas MIM ini apa sih? Kelas MIM ini adalah singkatan dari menghafal itu mudah. Ya, kayak teman-teman nanti itu akan belajar kalau kita udah tahu nih ya, seperti Ustadz Adi Hidayat, seperti itu. Jadi nanti ketika ditanya, coba kak, abang kakak ya, coba bacakan An-Naba ayat ke-25. Ya udah bisa langsung menjawab kayak gitu. Nah, jadi kita akan menghafal nomor ayatnya, nomor suratnya, posisi, halaman, artinya, ya. Dan itu bisa per kata juga gitu artinya. Jadi kan luar biasa ya, kayak gitu. Bahkan nanti itu teman-teman tuh bisa baca surat An-Naba misalnya. Coba nih bacain surat An-Naba ayat ke-7, 35, 36, 28. Nah, teman-teman bisa langsung baca tanpa mikir panjang. Nah, emang Kak Putri bisa ya bacanya? Bisa, teman-teman. Bisa menghafalnya? Bisa. Mudah nggak? Mudah banget, teman-teman. Ya, ingat, menghafal itu mudah sangat, kayak gitu ya. Nah, jadi teman-teman, mungkin ini pendahuluannya. Kelas MIM itu apa? Jadi tadi kita menghafal Al-Quran secara detail, teman-teman. Mungkin ada sedikit motivasi dari Putri ya. Sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti akan mulia, ya, akan mulia. Kalau teman-teman kita flashback lah ya, teman-teman pasti udah tahu juga bulan diturunkannya Al-Quran, ya, itu pada bulan Ramadan, teman-teman. Bulan Ramadan itu menjadi bulan yang sangat mulia, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Terus bulan Ramadan ya. Nah, selanjutnya malaikat yang menjadi perantara turunnya Al-Quran, yaitu Jibril, ya, sekarang menjadi para pemimpinnya malaikat, ya, karena perantara Al-Quran. Lalu Nabi terbaik sepanjang zaman, sepanjang sejarah, ya, manusia terbaik sepanjang sejarah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa bisa? Karena beliau diturunkan Al-Quran, seperti itu, diturunkan Al-Quran, teman-teman. Ya, lewat hasil Al-Quran diangkat kemuliaannya, diangkat derajatnya, kayak gitu ya. Dan umat terbaik ya, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan kepada umat Nabi Muhammad, teman-teman. Jadi kita patut bersyukur ya, sangat-sangat bersyukur karena kita menjadi umat terbaik. Ini mohon maaf ya, karena lagi ada pembangunan juga di masjidnya, kayak gitu. Mungkin buat kita aja. Jadi teman-teman, sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti akan mulia dan akan diangkat derajatnya. Nih contoh ya, kalau teman-teman di jalan melihat, nah di jalan ada selembar kertas, udah keinjak-injak tuh si kertas itu. Ya tulisannya biasa sih, kayak tulisan mungkin skripsian atau buku tulis kayak gitu. Nah kira-kira kalau teman-teman jalan ya, terus ngeliat di jalan, akan pasti diambil gak si kertasnya? Kalau Putri sih enggak lah ya, soalnya ngapain gitu, kayak ya udah cuman kertas doang, tulisan biasa doang. Tapi kalau teman-teman melihat ada salah satu lembaran Al-Quran ya, yang ada tulisan Arabnya, itu ada di jalan tuh tergeletak ya, keinjak-injak, bahkan teman-teman pasti akan ambil gak si selembaran itu? Iyalah, pastilah. Masa kita biarin Al-Quran keinjak-injak di jalan? Kan gak mungkin. Nah, begitupun dalam hidup kita, teman-teman ya. Orang yang ngafalin Al-Quran itu enggak semua gitu, ada yang ngafalin, ada yang enggak. Orang yang mempelajari Al-Quran, ada yang mempelajari, ada yang enggak, kayak gitu. Nah, Allah melihat kita ya, kalau di dalam hidup kita, di dalam kepala kita itu ada Al-Qurannya, ada isinya Al-Quran, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Ya, kita aja sebagai manusia nggak tega lihat Al-Quran ada di bawah ya. Ketika kita lihat Al-Quran di bawah, kita pasti akan simpan di tempat yang lebih tinggi, ya nggak? Masa sih Allah tuh kayak gitu ya? Kita aja manusia kayak gitu, apalagi penciptanya kayak gitu ya. Nah, jadi semangat terus buat teman-teman ya. Kita bismillah untuk kembali ke Al-Quran lagi. Dan Putri harap teman-teman ilmu MIM ini jangan sampai hanya di teman-teman aja.
ya, tapi sebarkan ilmu ini ke keluarga, ke anak ya, ke saudara, ke teman, ke siapapun itu ya, supaya menjadi amal jariah. Karena ada 3 hal ya yang pahalanya tidak terputus. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan lewat ilmu meme ini teman-teman bisa ngasih kontribusi banyak buat orang-orang, teman-teman bisa ngasih manfaat banyak ya, terus teman-teman bisa mengajak temennya yang lain atau orang-orang di sekitar teman-teman untuk kembali kepada Al-Quran. Teman-teman ya, Al-Quran ini apa sih? Al-Quran ini adalah manual book kita, buku panduan hidup kita. Kalau kita nggak tahu buku panduan, ya kita nggak bisa jalanin sesuatu. Ya, kalau teman-teman beli kipas angin, ada buku panduannya, teman-teman nggak pelajari, nggak bisa jalanin kipas angin, sebagus apapun kipas anginnya. Karena teman-teman nggak tahu buku manualnya. Nah, tapi kalau teman-teman tahu buku manual book tuh enak gitu. Sama kayak teman-teman pergi ke Jakarta pakai Google Maps, itu enak banget, udah pasti sampai. Tapi kalau teman-teman ke Jakarta dan teman-teman nggak tahu jalan ke Jakarta dan nggak pakai Google Maps, nyasar nggak? Nyasar teman-teman ya, syukur-syukur mungkin nyasarnya ke kota Bandung ya, sejuk gitu, ke Lembang gitu. Ini kalau nyasarnya ke kuburan gimana? Nah, kayak gitulah ya kurang lebih. Jadi kita sama-sama teman-teman lewat ilmu meme ini mudah-mudahan ya kita bisa sama-sama berjuang untuk memperjuangkan Al-Quran ya. Kita sama-sama menyebarluaskan dan mengajak orang-orang sekitar kita untuk kembali kepada Al-Quran. Seperti itu mungkin teman-teman untuk awalannya. Nanti untuk sistem pembelajaran meme ini jadi akan ditalaki oleh salah satu pengajar ya dari Pondok Quran Al-Mukhlisin. Ya, ini kita ada di Bandung. Kalau teman-teman mau main ke Bandung boleh ya, ke Pondok Quran Al-Mukhlisin. Nah, jadi si Pondok Quran ini ya dia nanti akan memfasilitasi teman-teman untuk belajar meme tadi. Jadi nanti metodenya talaki ya, teman-teman kalau bisa pakainya Al-Quran hafazan ya. Teman-teman kalau belum ada boleh beli di TikToknya Pondok Al-Mukhlisin aja, itu ada ya, karena akan sama kayak yang punya Putri dan santri-santri lain yang nanti akan mengajar. Kenapa harus hafazan? Karena udah berwarna teman-teman ya, dan kita nanti akan ngafalin arti perkata, dan ini udah ada arti perkatanya gitu, jadi udah enak banget nanti ngafalinnya ya. Jadi teman-teman nanti akan sambil lihat Quran ya, nanti akan dibimbing sama ustazahnya atau ustadznya ya. Nanti teman-teman cukup mengikuti aja kayak gitu ya. Terus nanti ada setoran juga. Setorannya hanya seminggu sekali apa yang udah kita hafal selama 2 kali pertemuan. Jadi seminggu 2 kali pertemuan. Untuk saat ini jadwalnya Sabtu sama Minggu jam 8 malam lewat Zoom meeting ya. Kalau teman-teman mau datang ke pondok, konfir dulu aja ya sama admin. Kayak gitu aja. Mungkin teman-teman semangat terus kita untuk memperjuangkan Al-Quran. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan hafalan teman-teman, dan mudah-mudahan apa yang teman-teman hafalkan juga bisa membimbing dalam kehidupan teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.